Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Christian Yohanes, masih dalam channel kesayangan kita si Rev TV, Rahasia Sukses /priaidaman.com. Guys, malam hari ini gue muncul lagi setelah semalam, beberapa hari kemudian ya. Gue nggak bisa bikin konten karena terhalang sakit ya. Malam hari ini kita akan bikin lagi satu konten yang akan membahas salah satu video viral yang kali ini sedang marak di YouTube khususnya. Di YouTube banyak sekali, kalian pasti pada tahu ya, konten-konten yang mistik, yang horor, yang berhubungan dengan kuntilanak dipukul panci, pocong dipukul panci. Nah kali ini gue bakalan bahas bagaimana proses pembuatan dari konten-konten itu. Kali ini gue dibantu sama rekan gue yang namanya Hermawan. Beliau mengaku cukup mengerti dan cukup memahami bagaimana proses mistik terjadi. Dan kalian pastinya mau tahu kan apa yang akan kita lakukan malam hari ini di Karawang. Ikuti terus video-video saya selanjutnya dalam program kesayangan kita, si Rev TV, Rahasia Sukses /priaidaman.com. Guys, kali ini gue udah bersama Hermawan. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Jadi Hermawan ini punya pengalaman-pengalaman mistik yang begitu seru untuk kita telusuri. Nah bersama Hermawan nanti kita akan mengungkap bagaimana proses pembuatan kuntilanak dipukul panci, pocong dilempar air kencing, dan yang lain-lainnya guys. Menurut lo gimana sih sebenarnya, Brad? Masalah kan lo tahu konten-konten yang lagi viral di YouTube itu kan membahas tentang ada kuntilanak dipukul pakai panci, terus dia tiba-tiba ngilang, terbang, yang lain-lain. Menurut lu tuh gimana sih lu nilai video itu gitu? Kalau menurut gua pribadi nih ya, sorry ya, untuk konten kreator yang lainnya sorry ya. Ini pandangan pribadi saya. Ini real settingan. Real settingan, lu bisa ngomong itu settingan tuh gimana ceritanya? Karena begini, jin ataupun makhluk halus itu zat. Dia tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan benda padat, apapun ceritanya. Jadi jin nggak akan bisa bersentuhan dengan benda padat? Karena dia bersifat zat. Karena itu lo bilang konten-konten kuntilanak yang dipukul panci itu settingan gitu? Settingan. Gua bisa buktiin sama lo, Chris, kalau itu settingan. Tapi kan dia ngilang. Gua bisa buktiin ke lo. Gua bakal bongkar semuanya bagaimana trik-triknya. Jadi ceritanya lu mau bilang sama gue lu bakal manggil makhluk-makhluk itu atau Bisa? bisa? Tapi serius nih, ini bahaya soalnya kalau konten-konten yang kayak gini. Insya Allah aman. Kira-kira di mana kita bakal bisa nemuin makhluk-makhluk kayak begitu? Nah kebetulan ini teman-teman, saya akan bawa Christian ke salah satu danau yang ada di Karawang ini. Dan danau ini dulu terkenal banget ini danau ini sebelum dipergunakan untuk tempat industri dan segala macam, danau ini terkenal tempat pembuangan mayat PKI dulu. Wow, pembuangan mayat PKI guys. Makanya saya akan buktikan sama teman-teman di rumah dan penonton Rev TV, khususnya pada Christian, saya akan buktikan bahwasannya itu settingan. Tapi lu yakin ini aman bro? Aman. Yang kita lakukan malam ini aman ya? Insya Allah aman. Lu tahu persis gimana cara persiapannya sampai keamanan kita di lokasi gitu? Insya Allah aman, karena saya juga dulu mantan praktisi supranatural. Oke guys, pada video selanjutnya nanti kita akan melihat gimana aksinya dari Hermawan mengatasi para kuntilanak, pocong, dan lain-lainnya di danau di KIC bro ya? Di KIC, yang terkenal angker katanya. Kita coba langsung aja ke lokasi. Masih dalam channel kesayangan kita, si Rev TV, Rahasia Sukses /priaidaman.com, bersama saya Christian Yohanes dan Hermawan.
Halo guys, sekarang kita udah nyampe di lokasi pembuktian apa yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi malam hari ini kita bakal buktikan hal-hal yang berbau mistik yang sudah kita bahas tadi bersama bro gua Hermawan. Oke, kalian mau tahu apa aja yang bakalan terjadi malam hari ini? Yuk langsung saja kita turun ke lokasi. Masih bersama saya Christian Yohanes dan bro Hermawan dalam channel kesayangan kita Siref TV Rahasia Sukses /priaidaman.com. Udah ya, jalan, yuk. Lokasi ini lumayan ini juga ya, Bro. Jadi gini, Agak mencekam gitu. jadi gini ceritanya bro. Dulu sebelum adanya kawasan ini ya, danau ini tempat pembuangan mayat pembantaian PKI. Danau ini. Danau ini, dan kakek saya saksinya. Beliau sebelum berpulang, sebelum meninggal, dia sering menceritakan bagaimana kejamnya PKI membuang mayat Di danau ini. danau ini. Gitu ya. Dan malam ini, jadi saya akan membuktikan yang telah kita perdebatkan tadi dengan Bro Christian, bahwasanya makhluk metafisik ataupun makhluk goib itu berbentuk zat. Ya. Dia tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan padat seperti panci yang saya bawa malam ini. Karena Bro Christian penasaran, beliau melihat konten salah satu di YouTube yang trending, kepala kuntilanak bisa copot kalau dipukul pakai panci ini. Makanya saya akan buktikan sama kalian bahwasanya makhluk metafisik ataupun makhluk goib itu tidak bisa bersentuhan dengan benda padat seperti panci yang ada di tangan saya saat ini. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel kita, channel kesayangan kita, Siref TV Rahasia Sukses /priaidaman.com. Jadi sekeliling ini ya ini pohon rimbun, ini pohon bambu, dan kalian semua di rumah tahu dong, pohon bambu itu tempat biasanya tempat makhluk gaib paling seneng banget itu pohon bambu ini. Tapi ini asli guys, ini gelap banget tempatnya. Ini pohon semua nih. Ini pohon. Gua nggak tahu dah itu kamera tim gua bisa kelihatan apa enggak. Ini danau. Ini pohon semua sekeliling, pohon bambu. Nah, jadi Nah, kalau kalian bisa lihat ke atas guys, ini lagi ada bulan purnama apa bukan? Gua nggak tahu gimana bro. Dan ini pengalaman pribadi saya nih ya. Saya dulu pernah mancing di sini. Posisi tepatnya ada di situ. Nih, di pohon itu. Pas di situ ya? Malam Jumat, tepatnya sekitar pukul 10.30 atau 10.35-an lah. Saya diketawain kuntilanak dari ini. Dari arah jam 9. Dia nangkring di pohon ini, tepatnya. Antara pohon ini dan pohon ini. Itu real. Jelas banget. Dia antara di sini atau di sini. Yang jelasnya di pohon 2 ini. Makanya saya nyari spot, buktiin pada kalian semua, semuanya kalau makhluk metafisik ataupun makhluk goib ataupun kita sering menyebutnya dengan hantu itu akan saya wujudkan buat kita lihat sama-sama. Dan saya akan buktikan pada Chris kalau hantu itu ataupun makhluk goib, makhluk metafisik tidak bisa dipukul dengan panci yang saya pegang ini. Karena dia berbentuk zat ya kawan-kawan ya. Buat teman-teman juga ini informasi aja biar kalian bisa tahu kalau konten-konten itu sebenarnya settingan. Nggak seperti itu sebenarnya yang terjadi ya. Oke, kita lanjut kayaknya bro ya. Siap. Nah, ini saya buktikan. Ini daun yang lain nggak bergoyang guys.
Ini demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak settingan. Ini daun lain tidak bergoyang guys, hanya dia sendiri yang bergoyang. Ini banyak daun sekelilingnya nih. Ini daun semua nih guys. Ini daun. Nah, hanya dia sendiri yang bergoyang tadi. Oke, sekarang ini kalau tadi beda ya. Tadi bukan angin ya. Kalau tadi bukan angin. Itu salah satu interaksi dari makhluk gaib itu. Dan saya memutuskan malam ini spotnya ada di sekitar sini. Karena saya yakin energi gaibnya kuat banget malam ini di sini. Tapi by the way ini malam Jumat juga ya, bro ya? Kebetulan ini malam Jumat. Terus pas di bulan purnama bukan sih? Belum guys. Belum ya? Belum bulat ya. Belum ya? Oke, yuk kita lanjut. Jadi kita sekarang gimana nih? Bagusnya Gini Chris. Jadi kita coba pasang kamera satu di sini ya, di sini. Di sini. Dan kamu akan nemenin saya sampai makhluk itu mau menampakkan wujud aslinya ya. Oke. Dan saya yakin malam ini, yakin banget 100% malam ini dia akan menampakkan wujudnya. Berarti kita tunggu sampai ada penampakan. Ada penampakan. Yang jelasnya mudah-mudahan malam ini kita tidak kosong lah, tidak ada. Mudah-mudahan ada hasilnya lah apapun penampakannya itu. Tapi saya yakin malam ini, kebetulan ini malam Jumat, saya yakin makhluk itu pasti akan muncul. Gitu ya? Ya. Ada ritual atau apa yang perlu kita lakukan? Mungkin saya sedikit baca doa aja lah ya. Mudah-mudahan saya coba berinteraksi aja. Mungkin dia mau memperlihatkan wujudnya. Oke. Center bro. Kelihatan banget di jalan. Kita di daerah ini kali ya? Daerah ini aja. Nah, karena saya ya antara ini guys, antara pohon ini dan pohon ini, saya pernah lihat kuntilanak nyata di atas pohon guys. Tadi saya sudah tunjukkan pohon ini, daun ini bergoyang tanpa ada daun lain yang bergoyang ya. Daun ini bergoyang sendirian tadi. Bagaimana? Tadi Christian juga lihat sendiri ya. Ada satu ranting yang ini banyak goyang. Ini daun semua nih, ini daun semua nih. Tapi kenapa harus dia goyang sendirian? Kalau ada angin harusnya dia bergerak stabil semua ya. Nah, kalau ini angin ini. Kalau gerakan gini angin ya. Angin ini. Tapi ini beda. tadi semua diam. Nah, Satu nih bergerak ya. bergerak. Ini geraknya tuh konstan banget gitu. Iya. Dan saya yakin itu adalah salah satu interaksi makhluk gaib. Gue informasiin juga buat tim gue yang ada di sini ya, untuk tetap waspada ya. Jadi tetap berada dalam pengawasan kamera. Oke. Saya cuma mau kamera nanti standby di sini, kamera standby di sini, terus yang lainnya nanti pada pergi deh. Cuma saat meninggalkan saya dan Christian sendiri. Karena ya, Oh berarti kita berdua? Kita berdua aja Chris, kita berdua ya? Dan insya Allah kamu aman sama Oke. saya. Berarti tim berangkat, Berangkat. posisi tripod ya mungkin ya, Ya, buat tripod aja kita taruh nanti di sini. Oke, siap. Oke. Kita mulai, gue setup dulu mungkin ya, Brad ya. Boleh. Gue take dulu kameranya. Oke, posisi kamera yang enak di mana nih enaknya, Bro? Kayaknya di sini deh, Chris. Di sini kayaknya enak. Perlu diketahui ya guys, itu teman-teman ya, itu danau ya. Ini di danau ya. Danau lebar sekali. Danau. Ada jembatan. Danau. Sepertinya di sini cocok deh, Chris, untuk kamera. Atau mungkin di mana? Kameranya ngadepnya? Hadapnya sepertinya ke sana deh, Chris. Ngadepnya ke sana. Oke, tim gua kayaknya berangkat dulu aja ya. Nah. Boleh. Karena gue yakin banget malam ini dia akan menunjukkan dari sini.
Oke, selesai. Posisi kita ada di sebelah mana, Brad? Jadi kamera di situ, Chris. Ini udah seperti feeling saya nih. Sepertinya kita nunggu di situ aja, Chris. Kita nunggu di situ atau agak geser sedikit lah kita dari kamera. Sepertinya cocok deh pokoknya malam ini. Karena saya yakin banget ini untuk di daerah sini, saya yakin banget. Atau kita di sini aja kali ya? Duduk di sini ya? Duduk di sini karena biar nggak blocking kamera juga. Boleh, boleh, Gitu ya? boleh, boleh. Sambil kita nunggu di sini berarti ya? Tapi aman ini ya, Brad ya? Aman. Aman. Oke. Asem juga mulut gue nih kalau nggak ngerokok. Jadi gini teman-teman semuanya ya. Menjelang ada penampakan ataupun apapun hasilnya malam ini, saya akan coba berinteraksi sedikit sama penunggu danau ini ya. Tapi boleh ngerokok nih ya, Brad ya? Boleh, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya kadam. Assalamualaikum ya kubur. Kami datang ke sini baik-baik. Kami ke sini datang silaturahmi dan saya harap kamu tidak jahil ataupun tidak menjahilin kami ya, karena kami datang ke sini dengan baik-baik juga. Saya cuma ingin membuktikan kepada orang banyak bahwasannya makhluk metafisik ataupun makhluk gaib itu ada, benar-benar ada. Tapi yang seperti kalian lihat tadi sore, saya sudah berdebat dengan Christian bahwasanya makhluk gaib ataupun makhluk metafisik itu berbentuk zat ya, zat. Jin itu zat. Yang ada tuh jin dan setan, itu zat. Dia tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan benda padat kecuali dia sudah merasukin berbentuk hewan atau berbentuk manusia, dia bisa bersentuhan dengan benda padat. Tapi kalau dia masih dengan wujud aslinya seperti yang kita lihat selama ini, pocong, kuntilanak dan segala macam, insya Allah saya yakin 100% dia tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan benda padat seperti panci yang saya bawa tadi. Dan malam ini saya akan coba buktikan bahwasanya omongan saya itu benar. Saya akan coba interaksi sedikit dulu. Assalamualaikum ya kadam. Assalamualaikum ya kubur. Man wujud. Wujudlah. Wujudlah kalau memang kamu ada. Tunjukkan.